Selamat pagi pemirsa yang menonton video ini. Kali ini kelompok kami kedapatan tugas yaitu membahas tentang metaverse. Pada kali ini kami akan membahas prospek kerja industri kreatif dalam dunia metaverse. Kenalan dulu ya, namaku Miguel Vicenzo, lalu ada Yvonne Leu di sini, ada Zaneta Karis, dan ada Olivia Iren. Bisa dilanjutkan? Nah, sekarang kita masuk pada bagian abstrak. Di bagian abstrak ini berisikan garis besar isi dari jurnal kita. Kita akan masuk ke bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini kami akan memaparkan bagaimana metaverse ini dapat menjadi prospek kerja yang baru bagi manusia di masa mendatang. Jadi didasari oleh perkembangan dari teknologi itu sendiri yang menyebabkan terbentuknya dunia metaverse, dan metaverse ini menyimpan banyak potensi besar di dalamnya untuk orang-orang dapat bekerja. Nah, metaverse ini sendiri sangat bergantung dengan adanya industri kreatif. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa industri kreatif ini semakin lama itu semakin berkembang dan tidak akan pernah mati. Nah, kemudian didasari juga oleh populasi manusia yang semakin bertambah sehingga membutuhkan lebih banyak lapangan pekerjaan. Nah, metaverse ini dapat menjadi jawaban bagi kebutuhan akan lapangan pekerjaan. Bisa dilihat dari bagian yang telah ditampilkan, pada awalnya kami membahas tentang fenomena metaverse itu sendiri. Lalu dari fenomena tersebut, kami mulai menelitinya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang deskriptif. Lalu teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah observasi dan didukung oleh dokumen, sehingga data-data yang dihasilkan oleh penelitian kami bisa valid. Lalu data-data tersebut kami analisis menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman. Model ini itu mereduksi data tersebut, lalu memaparkan data tersebut dan memverifikasinya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian hasil dan pembahasan deskripsi data. Nah, berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, kami menemukan 5 buah proyek yang melibatkan metaverse dalam pelaksanaannya. Proyek pertama ada dari dunia fashion, yaitu Metaverse Fashion Week dan juga Jakarta Fashion Week. Dunia fashion mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan acara fashion dalam dunia virtual atau metaverse. Hal ini juga dikarenakan pandemi COVID-19 yang membuat tren digital fashion dan metaverse itu semakin melonjak. Nah, untuk Metaverse Fashion Week sendiri diselenggarakan pada 24 sampai 27 Maret 2022 dan Metaverse Fashion Week ini diselenggarakan di salah satu platform visual 3D yaitu Decentraland. Dalam pelaksanaannya, pihak Decentraland mengembangkan Fashion District, di mana di Fashion District ini tuh menampilkan peragaan busana, galeri, dan set-set lainnya. Nah, Metaverse Fashion Week ini tuh membuka peluang bagi para desainer fashion dan juga para penggemar fashion untuk ikut terlibat dalam acara ini. Nah, dalam Metaverse Fashion Week ini tuh terdapat banyak acara seperti runway, toko pop-up, showcase, dan acara lainnya. Dalam Metaverse Fashion Week ini itu avatar-avatar itu didandani dengan pakaian yang sudah didesain 3D, dan di dalam pelaksanaannya itu juga ada aktivitas jual beli barang fashion yang dijual oleh banyak brand. Dan Metaverse Fashion Week ini tuh dinilai menarik oleh banyak brand karena pada pelaksanaannya brand fashion itu tidak mengeluarkan biaya material dan tenaga kerja seperti orang yang menjahit maupun orang yang mempersiapkan kostum, tetapi mereka lebih banyak menggunakan jasa industri kreatif seperti 3D designer, konsep artis, dan lain-lain. Tidak hanya di Metaverse Fashion Week di Indonesia juga ikut mengikuti perkembangan zaman dengan akan diselenggarakannya Jakarta Fashion Week di Metaverse, di mana pihak Jakarta Fashion Week ini tuh berkolaborasi dengan PT Wir Asia Tbk, yaitu perusahaan berbasis AR, VR, dan AI. Dan Jakarta Fashion Week di Metaverse ini tuh akan diselenggarakan pada tahun 2023. Horizon Worlds merupakan dunia virtual yang menggunakan teknologi virtual reality atau VR
yang mempunyai ciri khas, yaitu avatarnya yang cuma memperlihatkan setengah badan. Nah, kemudian Horizon Worlds ini merupakan proyek pengembangan dari Meta Platforms, atau yang sebelumnya kita kenal dengan Facebook. Nah, Meta Platforms ini memiliki visi baru, yaitu lebih mengedepankan Metaverse di proyek-proyeknya ke depan, sehingga Horizon Worlds ini menjadi salah satu proyek utamanya dalam mengembangkan Metaverse. Nah, dalam Horizon Worlds ini, para pengguna dapat membuat dunia virtual sesuai yang mereka inginkan. Jadi, bisa membuat dunia secara custom, kayak gitu. Kemudian dalam dunia ini, para pengguna juga dapat membuat benda-benda atau aset-aset yang mereka butuhkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya dalam membentuk dunia virtual mereka. Lalu proyek yang akan kita bahas sekarang adalah Karafuru. Karafuru sendiri adalah NFT asli Indonesia. Namun kenapa kami memasukkan NFT ini ke dalam Metaverse? Karena kedepannya dia akan masuk dalam proyek Metaverse. Nah, Karafuru ini dibuat oleh WD yang bekerja sama dengan Urban Sneakers Society and Museum of Toys. Nah, WD sendiri adalah seorang ilustrator yang sudah duluan masuk ke dalam dunia NFT ya. Jadi dia sudah bisa dipastikan memiliki skill yang sangat mumpuni. Lalu, Karafuru sendiri terinspirasi dari Museum of Toys dengan sentuhan artistik budaya Jepang. Untuk kedepannya, mereka akan mengeluarkan koleksi 3D-nya. Sekarang ini NFT-nya mereka sudah sold out ya. Selanjutnya ada Dunia Games Festival yang diselenggarakan oleh Telkomsel. Di samping ini merupakan beberapa cuplikan dari salah satu acara yang diadakan oleh Dunia Games Festival, yaitu Dunia Games Award. Dunia Games Award ini merupakan acara penghargaan bagi para pemenang lomba e-sport. Di dalam acara, peserta dapat membeli makanan, bahkan merchandise, dan mereka pun bisa menukarkan poin-poin dan mendapatkan hadiah. Untuk mengikuti kegiatan ini, perangkat yang dapat mereka pakai adalah PC atau smartphone yang mereka miliki, dan mengakses acara tersebut melalui link yang telah dibagikan. Masuk pada bagian pembahasan, dari hasil observasi dan hasil analisis yang kelompok kami lakukan, dapat dilihat bahwa visual itu adalah hal yang penting dalam dunia virtual atau metaverse ini. Visual di sini itu memiliki peran yang penting, di mana di dalam metaverse itu semua tampilan mulai environment, avatar, dan aset-aset lain itu menggunakan tampilan visual. Dan untuk memvisualisasikan ini semua dibutuhkan tenaga kerja, terutama di bidang industri kreatif. Dan berdasarkan hasil analisis untuk proyek di dunia fashion, yaitu Metaverse Fashion Week dan juga Jakarta Fashion Week, dapat disimpulkan tenaga kerja yang mungkin digunakan dalam proyek ini itu berupa, yang pertama ada environment concept artist, di mana mereka itu mendesain setting latar yang ada dalam acara fashion, dan juga ada 3D fashion designer untuk memvisualisasikan baju yang akan dipakai para avatar. Juga ada konsep artis yang membuat konsep dari sebuah acara, dan juga ada artis-artis yang membuat merchandise seperti merchandise NFT yang akan dijual. Dan dari acara fashion ini masih banyak pekerjaan industri kreatif lainnya. Dalam proyek Horizon Worlds dibutuhkan fashion designer. Kenapa? Karena Horizon Worlds memiliki avatar-avatar yang bisa diganti bajunya. Jadi membutuhkan fashion designer untuk membuat baju-baju dari avatarnya kayak gitu. Kemudian membutuhkan user interface atau UI designer, kemudian user experience designer atau UX designer, kemudian juga 3D designer untuk membuat visual daripada game ini, dunia virtual ini kayak gitu. Kemudian untuk keseluruhan dari metaverse ini dibutuhkan juga game developer untuk dapat mengonsep perubahan-perubahan baru yang nantinya bisa dikembangkan, mengonsep gamenya ini sendiri, dan juga melakukan software engineering. Untuk NFT Karafuru sendiri, tenaga kerja kreatif yang mungkin digunakan dalam proyek ini adalah ilustrator, yaitu orang yang mengurus NFT artnya sendiri, lalu 3D artist karena proyek kedepannya mereka akan membuat 3D
Lalu web designer, karena Karafuru sendiri memiliki web ya. Dalam web tersebut juga tentu saja terdapat user interface, terdapat experience juga, jadi tentu saja dibutuhkan UI dan UX designer. Lalu logo designer, karena Karafuru ini memiliki logo. Lalu juga pengurus feeds dan tipografer, karena sosial media mereka perlu ada yang mengatur. Mereka sendiri memiliki sosial media ya, begitu. Untuk dunia games festival, tenaga kerja kreatif yang diperlukan adalah animator, web designer, dan tentunya juga diperlukan tim IT untuk memprogram sistem. Next, kita masuk pada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa peluang dan prospek kerja di dunia metaverse di bidang industri kreatif memiliki potensi dan lapangan pekerjaan yang masih sangat besar. Dan jika dilihat secara keseluruhan, peluang terbesar jatuh kepada orang-orang yang menggeluti dunia desain dan segala macam hal yang berbau desain. Mengapa? Karena metaverse adalah dunia baru di mana semua orang yang datang menikmati metaverse mencari hiburan dan menikmati visual yang tidak bisa mereka dapatkan di dunia nyata. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.